Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi adhhara nurahu wa a'azza dinahu wa qahara a'da'ahu wa hafiza baitahul haram min kulli aduwwin ghashimin wa zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Isma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Segala puji bagi Allah yang telah membimbing kita ke jalan yang lurus dan memberikan pemahaman dalam agama yang benar. Kita bersyukur atas nikmat Islam dan nikmat iman yang terus tertanam di dalam hati, memungkinkan kita untuk istiqamah dalam menunaikan ibadah salat fardu Jumat. Semoga setiap langkah kita menuju masjid, doa yang kita panjatkan serta rakaat yang kita laksanakan diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjadi suri tauladan bagi umat manusia. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Melalui mimbar khutbah yang mulia ini, khatib berwasiat kepada kita semua, wabil khusus kepada diri khatib pribadi. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah bekal terbaik yang dapat kita bawa untuk kehidupan yang lebih kekal, yakni kampung akhirat. Jemaah salat Jumat rahimakumullah, pada Jumat yang berbahagia ini, khatib akan beri judul khutbah kita dengan judul Kehancuran Pasukan Bergajah Menjelang Lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kisah kehancuran pasukan bergajah atau ashabul fil merupakan salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala menjelang lahirnya junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahun itu dikenal sebagai Amul Fil, yaitu tahun gajah. Dan di tahun itulah Allah menakdirkan lahirnya Nabi terakhir, penutup para rasul, pembawa risalah agung bagi seluruh alam. Pasukan bergajah dipimpin oleh Abraha al-Habasyi, gubernur Yaman di bawah kekuasaan Habasyah. Ia membangun sebuah gereja megah di San'ah bernama Al-Qulais dengan maksud agar manusia berpaling dari Ka'bah di Mekah. Namun Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwa Baitullah akan selalu dijaga dan dimuliakan sejak dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail alaihissalam. Ketika mendengar ada orang yang meremehkan Al-Qulais, Abraha murka dan berniat menghancurkan Ka'bah.
maka berangkatlah ia dengan pasukan besar, dilengkapi dengan gajah-gajah yang gagah, yang pada masa itu menjadi simbol kekuatan luar biasa. Namun manusia boleh merencanakan, sementara Allah lah yang menentukan. Ketika Abraha sampai di dekat Mekah, Allah menetapkan kuasanya. Gajah-gajah yang ia bawa enggan untuk melangkahkan kaki menuju Baitullah. Tak kala diarahkan ke arah lain, gajah itu bergerak, tetapi di saat diarahkan ke Ka'bah, gajah itu duduk dan menolak. Inilah tanda bahawa makhluk sekalipun tunduk pada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Tidak satu pun hewan yang bergerak di atas bumi melainkan dijamin rezekinya oleh Allah. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Quran Surah Hud ayat ke-6. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian Allah mengutus burung-burung yang datang berbondong-bondong, disebut dengan Tayran Ababil, yang membawa batu-batu kecil dari Sijil. Batu itu dilemparkan kepada pasukan Abraha hingga tubuh mereka hancur luluh seperti daun yang dimakan ulat. Dengan demikian Allah menegaskan bahawa siapa saja yang berniat merusak kehormatan Baitullah maka akan binasa. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya Al-Quran Al-Azim, beliau menjelaskan bahawa peristiwa ini menjadi muqaddimah atau pengantar kelahiran Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah hendak membersihkan tanah haram dari kekuatan asing sebelum kehadiran seorang Rasul yang membawa cahaya kebenaran. Inilah sunnatullah, bahawa Allah menyiapkan panggung sejarah bagi datangnya Nabi terakhir dengan cara yang penuh dengan keajaiban. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Para ulama juga menegaskan bahawa kisah Ashabul Fil bukan sekedar sejarah, melainkan ibrah atau pelajaran bagi kita umat manusia. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Imam Al-Qurtubi berkata dalam tafsirnya, "Fi hadhil ayati dalilun ala anna Allah Ta'ala huwal muhafizu ala baitihi wa annahu ma kana li ahadin ay yamna'ahu siwa." Dalam ayat-ayat ini terdapat dalil bahawa Allah sendirilah yang menjaga rumahnya, yakni Ka'bah, dan tak ada seorang pun yang mampu menjaganya selain Allah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jika kita renungkan, peristiwa ini mengandung pesan yang mendalam. Yang pertama, Allah Maha Kuasa menghancurkan makarnya manusia. Betapapun besar pasukan dan peralatannya, dalam logika manusia, mustahil Ka'bah yang hanya berupa bangunan sederhana dapat bertahan dari pasukan bergajah yang perkasa. Tetapi Allah menunjukkan kuasanya. Hal ini mengingatkan kita bahawa segala bentuk kezaliman dan kesombongan pasti akan hancur. Yang kedua, Allah hendak menunjukkan bahawa Ka'bah adalah pusat tauhid yang akan dijaga sepanjang masa. Maka lahirlah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak lama setelah itu, yang kelak akan membersihkan Ka'bah dari berhala dan mengembalikannya sebagai rumah ibadah yang murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, umat Islam hari ini harus mengambil pelajaran bahawa siapa saja yang berusaha merusak kehormatan agama, menginjak-injak syariat Islam, atau berlaku sombong dengan kekuatan duniawi, maka akhir yang menanti hanyalah kehancuran. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin mengatakan, pelajaran itu ada pada akhir suatu urusan. Barang siapa mencari kemuliaan bukan dengan Allah, maka Allah akan menyesatkannya.
Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, peristiwa kehancuran pasukan bergajah menjelang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seakan mengisyaratkan bahawa kegelapan syirik dan kesombongan akan segera digantikan oleh cahaya kenabian. Tak ada yang mampu menghalangi datangnya rahmat Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuriduna an yutfi'u nurallahi bi afwahihim wa ya'ballahu illa an yutimma nurahu walau karihal kafirun. Mereka hendak memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut atau ucapan mereka, tetapi Allah menolaknya, justru hendak menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir itu tidak menyukai. Quran Surah At-Taubah ayat 32. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu, kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus meneladani pesan dari Amul Fil. Jangan sampai kita menjadi seperti Abraha yang sombong dan zalim, merasa kuat dengan kekuasaan dan harta. Hendaklah kita menjadi hamba yang tunduk, menjaga kehormatan agama dan senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan. Jemaah Jumat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita jadikan kisah ini sebagai pengingat agar kita senantiasa menjaga hati dari kesombongan, menjaga amal dari riya, dan menjaga kehidupan dari ketergantungan kepada selain Allah. Sebab sehebat apapun perencanaan manusia, tanpa ridha Allah maka akan sirna dan sia-sia. Sebaliknya, sekalipun kita lemah, jika Allah menolong maka tidak ada yang tak mungkin dan tidak ada yang dapat mengalahkannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.